Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dara mau makan coklat, anak bujang yang sakit gigi, ibu-ibu jawab salam dengan semangat. Saya doakan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang sangat kami muliakan, pemirsa Pikom Channel yang menyaksikan di mana saja berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitanya setiap hari kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita usahakan ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya, sehingga hari-hari yang kita lewati, setiap waktu, setiap menitnya, jamnya, itu membuat kita beruntung. Karena orang yang beruntung adalah orang yang setiap aktivitasnya bernilai pahala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, alhamdulillah ada pahalanya, ada nilai ibadahnya. Itu yang disebut dengan aktivitas seorang muslim dan muslimah. Ibu-ibu yang hadir dalam majelis taklim ini dan Pikom Channel yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kunci kebahagiaan rumah tangga. Ibu, kita akan membahas sebuah ayat yang sudah familiar, ya sudah sangat sering sekali kita dengar, kita baca, apalagi di undangan-undangan perkawinan. Ibu-ibu ada yang tahu ayatnya apa? Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang sudah sangat familiar, ditulis di setiap undangan, maupun undangan cetak ataupun undangan elektronik. Ayat 21 dari surah Ar-Rum, yang artinya apa? Wa min ayati, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati an khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kita semua. Kalau laki-laki diciptakan pasangannya perempuan, perempuan diciptakan pasangannya laki-laki, bukan perempuan-perempuan, laki-laki, tidak. Tapi Allah katakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami tunjukkan kebesaran kami, kata Allah, dengan menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Bukan kita aja berpasangan, hewan pun ada pasangannya. Di sini Allah menunjukkan kebesaran dari berpasangan-pasangan ini supaya kita ibarat kata bersatu.
Ya kan? Kalau udah cocok, kalau udah pas, timbang-timbang dulu, pikir-pikir, oh nampaknya udah pas, nampaknya udah cocok, maka ada kita bersatu. Kalau sudah bersatu, ada ikatan, namanya ijab dan qabul. Itu yang disebut perkawinan. Ya kan? Pernikahan dan perkawinan. Harus dibedakan, mana nikah, mana kawin. Ada orang nikah, tak boleh kawin. Ada orang kawin terus, tak nikah-nikah. Nah, ini harus dibedakan. Makanya kalau ada ijab dan kabul, saya nikahkan dan saya kawinkan. Bukan saya nikahkan aja. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya. Nah, gitu kan. Jadi, kita menikah, itu memang Allah sudah siapkan pasangannya. Ibu-ibu perempuan menikah, pasangannya laki-laki, dan bapak-bapak laki-laki, pasangannya ibu-ibu perempuan. Dan disinilah kunci pertama yang Allah sampaikan, litaskunu ilaiha, untuk kamu tinggal bersamanya, hidup bersamanya dengan tenang, dengan tentram, dengan damai. Sakinah itu artinya tenang, damai, tentram. Tapi kalau dia galau, berarti nggak sakinah. Jarang balik ke rumah. Mungkin si istri tidak bisa menenangkan sang suami, atau suami nggak bisa menjaga istrinya, sehingga istri pergi terus. Maka ini tidak sakinah. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum tadi, supaya kamu kalau sudah bersama, berkumpul dalam sebuah rumah tangga, kamu tenang, kamu bahagia, kamu tentram. Bukan hanya sakinah, tapi sakinah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu apa arti mawaddah? Mawaddah itu artinya cinta. Cintanya yang kekal. Bukan cinta ketika masih muda, masih kencang, masih mulus, masih bening. Cinta. Giliran sudah jadi nenek-nenek, tak cinta lagi. Cintaku udah pudar. Dulu aku cinta, sekarang entah. Nah, kan? Tapi dikatakan mawaddah dari pandangan pertama sampai menikah, sampai punya anak, walaupun anaknya 10, ya kan? Terus sampai dia punya cucu, sampai sudah kakek nenek, dia tetap mawaddah dan cinta. Warahmah ini artinya kasih sayang. Kasih sayangnya itu tidak luntur dengan umur, tidak luntur dengan penurunan ekonomi, tidak luntur dengan cacian orang lain terhadap pasangan kita. Mau bilang, oh, suami engkau tuh macam genderuwo, tapi bagi aku adalah primadona, segalanya. Dibilang, bini engkau tuh itu manusia apa potongan nangka. Nah, tidak ada kata orang mau bilang potongan nangka lah, ginilah, derum lah. Dia tetap istriku adalah bidadariku. Kenapa? Dia sayang. Warahmatu lemah lembut, empati. Kalau istri sakit aja dikesian. Istri sakit dikesian. Suami sakit, dia berpikir macam mana supaya suami saya ini cepat sembuh. Saling menyayangi. Makanya udah tentram, penuh dengan cinta, penuh kasih sayang. Segala satu contoh, ibu-ibu. Nabi Muhammad itu ketika sebelum di-Isra Mi'rajkan, penyebab Isra wal Mi'raj itu karena ada 2 orang yang beliau sayangi meninggal dunia dalam waktu yang sama, dalam tahun yang sama, tahun 10 Hijriah. Bukan hijrah, Bu ya. Bedakan Hijriah dengan hijrah. Hijrah, Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Hijriah ini mulai penanggalan tahun baru Islam. Nah, di 10 Hijriah ini ada orang yang disayangi baginda Rasulullah wafat dalam tahun yang sama. Siapa dia? Istri paman. Paman sang pembela. Kalau ada orang yang mau menyakiti Nabi, nggak berani, segan. Karena Abu Thalib, paman sang pembela, disegani, berpengaruh. Namanya besar. Jadi orang nggak berani. Itu ponakannya Abu Thalib, jangan ganggu. Itu ponakannya wali kota, gubernur, bupati, jangan diganggu. Pamannya hebat. Balik ke rumah, ada istri yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, yang mampu menenteramkan hatinya. Siapa dia? Khadijah. Khadijah ini
Kalau Nabi dalam keadaan takut pulang ke rumah, jadi tenang. Kalau dalam keadaan capek, jadi hilang capeknya. Pokoknya dari penat, jadi bahagia. Ini istri yang pandai sekali menenangkan suami. Jadi Nabi sayang betul kepada istrinya. Pada tahun itu, istrinya meninggal. Dan Nabi sangat bersedih. Disebutlah dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pikom Channel di mana saja berada yang menyaksikan siaran ini, tayangan ini, mari kita belajar bagaimana kita menilai apa kata baginda Rasulullah. Seorang suami yang bersedih karena istrinya meninggal adalah istri itu wanita ahli surga. Jadi kalau mohon maaf ini, kalau seandainya ibu-ibu nih, bukan kita doakan, tapi apalah daya kita kalau ajal tak ada yang tahu kan. Seandainya ibu duluan meninggal daripada suami, lalu suami ibu tuh bersedih. Ya Allah, kenapa istriku yang duluan, bukan istri tetangga yang duluan? Ya kan Bu? Kenapa istriku yang duluan ya Allah engkau panggil? Enggak, istri yang jahat di sana tuh yang engkau ambil. Kalau suami begitu terpukul dengan kehilangan sang istri, meninggalnya istri, maka dikatakan wanita ini adalah wanita ahli surga. Tapi sebaliknya ibu-ibu, kalau suami ibu bahagia, dia senang ketika dah mati, alhamdulillah. Ada tak suami kayak gitu Bu? Bisa jadi ada, karena selama ibu hidup dia tersiksa. Dia mau kawin lagi ibu larang, di rumah dia makan tak disiapkan. Kalau dia ucap assalamualaikum, tak dijawab salam, walaupun salam, alakan, waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam. Ibu main handphone, main TikTok. Bisa jadi ibu tidak pernah nawarkan, Pak, mau minum apa? Mau minum kopi ke? Mau minum teh ke? Atau ibu nawarkan apa? Makan, mau makan apa? Mau dimasakkan yang hangat atau apa? Jadi suami ketika dia pulang dari luar, entah mungkin mencari nafkah, mungkin mencari rezeki, dalam keadaan risiko yang besar, tantangan yang besar. Kita nggak tahu apa tantangan suami kita di luar sana, dan tidak pernah diceritakan kepada kita. Mungkin ada suaminya kerja tower, berapa tinggi itu ibu? Dia nengok orang pun udah kecil. Ibu yang sebesar-besar gini, tiba-tiba sebesar gini Bu, karena tinggi. Itu Bu, kalau jatuh tak kebayang, Bu. Begitulah sang suami mencari nafkah agar istri di rumah bisa makan, agar istri bisa beli gelang emas, anak bisa sekolah, agar ibu bisa pakai skincare. Ya kan Bu? Supaya ibu bisa kinclong. Tapi ketika dia pulang, apa sambutan ibu? Seorang istri yang tidak mempedulikan suaminya, yang apatis, acuh tak acuh, duitnya aja yang maunya. Tapi tidak peduli bagaimana, apakah di dalam keadaan intimidasi orang, ancaman, tekanan. Bisa jadi suami ketika ibu meninggal duluan, alhamdulillah. Dan dia mulai melirik Bu, siapa yang ngantar ke kuburan ini yang cocok pengganti bini aku nih ya? Tetangga-tetangga yang, ini bolehlah nanti kan ya kan. Dia akan melakukan PDKT Bu. Ibu belum lagi kering tanah makam ibu, dia sudah mulai mikir, karena suami tidak ada masa idahnya. Kalau perempuan, meskipun cerai mati ataupun cerai hidup, 3 bulan Bu nunggu, 3 kali suci, 3 kali haid, bersih Bu, maka ibu boleh menikah lagi. Pak, tapi sekarang kan udah canggih, nggak perlu nunggu 3 kali haid, nggak perlu 3 bulan, nggak perlu masa idah sekian banyak. Kami kan tinggal datang ke dokter kandungan, screening, bersih, nggak ada bayi gejala hamil, kan boleh nikah lagi Pak. Mana tahan kami lama-lama? Tidak boleh. Karena ini adalah syariat. Yang namanya syariat tidak boleh dimain-mainkan. Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata baginda Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik kepada istriku.
istrinya banyak. Tapi baik semua, Bu. Mau istrinya cemburu, marah-marah, tapi Nabi tetap memperlakukan dengan baik. Dan saya yakin ibu-ibu semuanya berharap mendambakan, merindukan seorang pemimpin, imam rumah tangga yang baik, yang soleh, yang penyayang. Ada juga yang minta, Pak Ustadz, bolehkah Pak Ustadz menjadi imam saya? Bukan saya imam, Bu, saya khotib. Jadi jangan saya anggap imam semua. Bisa jadi dia khotib, Bu. Ya kan? Nah, inilah di babak pertama ini saya sampaikan bahwa kunci daripada kebahagiaan rumah tangga itu ada 3. Pertama, jika kita antara suami dan istri memiliki namanya sakinah, sifat sakinah, mawadah, warahmah. Bukan hanya suami saja yang punya sakinah, mawadah, warahmah. Dia yang tentram, dia yang mampu menenteramkan. Pokoknya ibu tidak bergaduh terus, dia yang menenteramkan. Ibu enggak cinta pada suami, tapi suami yang mencintai terus. Ya kan? Dia yang kasihan, yang sayang, yang perhatian. Ibu enggak pernah kasihan, enggak pernah sayang. Tidak terjadi. Tapi dua-duanya, suami dan istri mesti harus yang namanya memiliki rasa sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini dulu Ibu. Sebagai pengantar, barangkali nanti ada pertanyaan, atau kalau bahasa keren itu ini question, atau indakum soal, ada pertanyaan, maka boleh disampaikan. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya.